Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertemuan 12. Di materi pertemuan 12 ini, materinya sedikit sekali. Kalau kemarin, sebelum-sebelumnya kita bahas tentang media cetak, kemudian radio. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ide kreatif media televisi ya. Oke, apa saja sih yang menjadi ide kreatif dalam media televisi? Kita mulai dulu. Yang pertama dalam merancang sebuah produksi program televisi yang harus diketahui oleh seorang produser profesional, biasanya nanti dia akan dihadapkan terhadap 5 hal ya. 5 hal ini apa aja? Ini biasanya akan sering dihadapi oleh para produser atau misalnya orang-orang yang berkecimpung di bidang pertelevisian. Pertama, materi produksinya. Cocok nggak sih sebetulnya produksi ini kalau misalnya saya budgeting, kalau saya misalnya produseri sendiri nih, cocok nggak ya? Uh, kalau misalnya tidak cocok, apa yang tidak cocoknya? Jadi benar-benar harus dikuasai banget materi produksi yang akan disampaikannya. Dua, sarana produksinya. Nah, sarana produksi ini juga menjadi satu pertimbangan. Kira-kira produksinya akan dibuat di mana? Apakah di luar kota, kemudian misalnya di luar negeri, di dalam kota, atau bahkan di studio. Jadi memang produser ini harus mulai ketika dia sudah memahami si materi produksi, maka secara tidak langsung juga dia harus mulai memikirkan yang namanya sarana dari produksinya nanti. Kemudian budgetingnya tuh berapa? Misal saya cuma punya uang 1 miliar untuk bikin film. Oke, kalau punya uang 1 miliar dibutuhkannya di mana? Di luar negeri, dalam negeri, di studio atau apa? Itu betul-betul menjadi pertimbangan. Misalnya budget bayar artisnya tuh berapa? Kemudian selain bayar artisnya, misalnya bayar krunya, bagaimana perizinan dan lain sebagainya. Itu benar-benar harus dihitung sekali biaya produksinya. Kemudian bagaimana teamwork yang dibuat. Biasanya kalau orang yang sudah kerjasama bareng-bareng, dia itu akan memilih bekerja sama dengan orang tersebut karena sudah tahu cara bekerjanya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan lain sebagainya. Makanya kenapa teamwork ini penting pada saat proses produksi. Kemudian ada tahapan pelaksanaan produksinya. Nah, tahapan-tahapan pelaksanaan produksi ini seperti apa? Biasa seperti yang kita tahu ada pra-nya dulu, persiapannya seperti apa sebelum mau produksi, biasanya tuh brainstorming dan sebagainya. Sama kalau misalnya kayak bikin film atau bikin program, itu dipikirin dulu nih 6 bulan sebelumnya, 5 bulan sebelumnya. Kalau sudah dipikirkan 5 sampai 6 bulan sebelumnya, baru kita masuk ke dalam pada program pro-nya, produksinya ya. Produksinya mau seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah diproduksi, belum tuh sampai akhir ya, kita paskanya dulu nih, pasca produksi mana harus diediting, bagaimana promosinya dan lain sebagainya. Jadi memang itu harus dipikirkan masak-masak oleh si produsernya gitu. Bagaimana pra-nya, produksinya seperti apa, dan pasca produksinya seperti apa. Nah, di sini juga ada produser beserta konsep kreatif. Kenapa produser dilibatkan dalam sebuah konsep kreatif? Karena kalau misalnya dalam sebuah produksi apapun itu yang berhubungan dengan media, perlu dikembangkan bagaimana gagasan-gagasan kreatif itu berkembang sehingga menjadi satu packaging program yang menarik ya. Menarik ini dari segi apa? Apakah itu menghibur, apakah mengedukasi, kemudian apakah selain itu juga bisa mengajak orang lain untuk nonton programnya dan lain sebagainya. Sehingga ketika sajian televisi, produksi televisi itu entah talk show, sinetron, kuis, atau apapun itu, ketika itu bisa menghibur dan mengedukasi, maka secara tidak langsung kita sudah bisa sudah bisa mengajak publik untuk menonton acara kita seperti itu. Karena balik lagi, nilai suatu program televisi tidak lepas dari visi dan misi atau pesan yang disampaikan melalui bahasa gambar. Apalagi kalau televisi itu kan menggunakan media audiovisual. Nah, menggunakan media audiovisual ini mau tidak mau harus disampaikan dengan bahasa gambar yang ada. Jadi bagaimana cara menyampaikan pesannya dan lain sebagainya, supaya orang tertarik dengan apa yang disampaikan seperti itu. Nah,
Karena kenapa? Balik lagi, acuan dari si kreativitas ini, eee, berdasarkan, orientasi ideologi dan pemikiran kritis ya. Karena balik lagi nih, konsepnya mau seperti apa, apakah tidak melanggar, SARA, norma-norma, dan lain sebagainya. Kemudian apakah, acara ini tidak akan menimbulkan kontroversi. Nah, itu juga akan menjadi satu pertimbangan ya, melalui bahasa gambar tersebut. Kemudian, selain itu juga apakah satu sajian program ini juga benar-benar fresh atau hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau misalnya programnya fresh, maka otomatis ya orang tuh akan tertarik dengan acaranya gitu. Tapi kalau misalnya programnya justru hanya ikut-ikutan, kemudian juga tidak orisinal, maka ya tinggal tunggu waktunya aja program televisi itu akan gulung tikar ya. Sekarang banyak banget program-program yang gulung tikar nggak kuat karena dibilangnya apa, copy paste, misalnya ngikutin dari yang lama dan lain sebagainya. Itu apa, yang sudah ada kayak Tonight Show lah. Tapi kan kalau Tonight Show izin siarnya sudah dibeli ya. Jadi maksudnya sudah dibeli sehingga ya nggak apa-apa kalau disiarkan. Kan ada beberapa program-program sinetron-sinetron tuh dulu ada yang plagiat banget dari drama Korea. Nah, itu yang berbahaya sehingga pada akhirnya kalau ikut-ikutan kayak gitu yang nonton juga akan sedikit ya gitu. Nah, terus ada yang juga disebut dengan treatment. Nah, apa sih si treatment ini? Nah, treatment ini lebih kepada bagaimana ketika kita membuat program acara, harus dimulai dulu dengan yang namanya riset dan observasi. Kira-kira kalau misalnya lingkungan ini, tempat ini dibuat sinetron atau dibuat film, mengganggu nggak ya warga sekitarnya? Menerima nggak ya warga sekitarnya? Kemudian kira-kira bakalan banyak yang tertarik nggak ya ketika ada program di sini? Karena balik lagi, ketika kita sudah menghasilkan ide dan menjadi sebuah gagasan, maka tema kita harus disusun sesuai dengan program yang ada. Jadi makanya pemilihan lokasi syuting itu penting banget dan itu dilakukan dengan cara yang namanya riset seperti itu, diobservasi dulu dan lain sebagainya. Jadi kalau si treatment ini sebetulnya dia merupakan langkah perwujudan gagasan menjadi sebuah program. Jadi gimana caranya dia bisa mewujudkan gagasan-gagasan ini, program-program ini menjadi sesuatu hal yang enak gitu dilihat ya. Sehingga treatment ini setiap formatnya pasti akan berbeda-beda. Nah, dari treatment ini akan kalau misalnya kita sudah lakukan treatment, sudah membuat gagasan programnya mau seperti apa, baru kita akan memulai yang namanya menulis naskah. Nah, si naskah atau skrip ini akan dilaksanakan dalam produksi program. Kenapa naskah ini dilakukan dalam produksi program? Supaya naskah ini tuh sesuai dengan alur cerita pada ide awal atau gagasan awalnya. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Meskipun pada kenyataannya banyak acara-acara televisi misalnya temanya mengusung tema apa, sinetronnya ngangkat sinetron apa, tapi melenceng. Itu juga banyak. Karena itu emang boleh ya? Sebetulnya nggak boleh, tapi kan mereka mengikuti keinginan pasar. Nah, sama lah, misalnya kayak tukang bubur naik haji nih. Tukang bubur naik haji itu kan si tukang buburnya udah nggak ada, tapi tetap aja ada cerita tentang anaknya dan lain sebagainya. Karena skrip ini akan disesuaikan dengan ide-ide yang muncul pada saat proses produksi itu ya. Oh ini kayaknya bagus nih kalau ditambahin konflik ini. Oh bagus nih kalau misalnya kita tambahin tokoh yang baru misalnya seperti itu. Makanya kenapa sinetron bisa panjang acaranya, begitupun acara kayak talk show dan lain sebagainya. Nah, terus di sini juga ada proses produksinya. Nah, proses produksi ini seperti apa? Proses produksi ini dalam sebuah acara televisi itu pasti ada perannya dulu ya, persiapan dan lain sebagainya. Ini udah pasti bukan hanya televisi, radio, tabloid, dan lain sebagainya juga pasti harus ada dulu produksinya itu seperti apa, aturannya itu seperti apa dulu yang harus dimulai, persiapan ide, kemudian lokasi, kru, kemudian alat-alat, dan lain sebagainya. Baru setelah itu konsep produksi juga harus jelas, jadi konsepnya mau seperti apa. Tadi yang Ibu bilang, apakah konsepnya mau berupa talk show kalau di acara televisi, atau misalnya quiz, atau misalnya sinetron, atau misalnya variety show, dan lain sebagainya. Itu beda-beda ya, tergantung dengan konsep produksinya sendiri.
Kemudian ada yang disebut dengan naskah produksi atau skrip ini adalah yang digunakan untuk menghidupkan si suasananya ya. Jadi naskahnya mau seperti apa itu harus disesuaikan sebetulnya supaya enak ya, supaya nyaman ketika pada saat melakukan adegannya itu sesuai dengan skrip, sesuai dengan alur cerita, sesuai dengan programnya. Jadi nggak kemana-mana alurnya. Kemudian juga ada sarana produksi, tadi ya seperti sarana produksi itu tempatnya mau di mana, kemudian perizinan juga harus diurus ya, jangan sampai itu mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya, pastikan kita udah izin setempat, dan lain sebagainya. Wardrobe, pakaian itu juga harus dipersiapkan, kira-kira mau pakai apa. Kadang artis-artis itu ada yang menggunakan pakaiannya sendiri, membawa wardrobe-nya sendiri, ada yang memang sudah disediakan gitu kan. Tapi kan kalau yang sudah disediakan tuh biasanya pakaiannya sudah dipakai oleh orang lain gitu. Jadi mau nggak mau dipersiapkan. Sama properti itu ya yang dibutuhkan pada saat proses produksi apa aja gitu ya. Apakah itu misalnya bangku, lampu, lighting, ya kayak gitu, yang dibutuhkan kameranya, kemudian tempatnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali perintilannya. Baru setelah sudah selesai nih proses produksinya, kita masuk ke dalam eksekusi materi program atau produksinya. Nah, pastikan pada saat melakukan produksi film atau misalnya sinetron atau misalnya produk-produk program lainnya, sesuai konsepnya ya, pastikan estetika gambarnya. Apakah ini mau kegiatannya dilakukan indoor atau outdoor? Kalau indoor, pastikan suara tidak menggema. Kalau outdoor, pastikan tidak ada noise dari suara yang lain. Biasanya suara angin yang ganggu ya. Terus pastikan gambar dan suara aman. Kenapa perlu? Karena ya si televisi ini adalah media audiovisual. Berarti yang diperhatikan bukan hanya audionya saja, tapi bagaimana visualnya juga berlangsung. Jadi bukan hanya audionya saja, tapi bagaimana visualnya juga bisa berkembang. Nah ini makanya dikatakan bahwa pada saat produksi itu ya paling penting memang harus didengarkan adalah gambar dan suara harus aman itu pada saat produksi ya, sehingga nanti baru di akhir kita masuk ke dalam proses editing. Nah, proses editing ini seperti apa? Proses editing itu biasanya hasil akhir nanti nih, sebelum ditayangkan dalam programnya, entah itu nanti editing gambar poster kegiatannya, coloring dari gambarnya seperti apa, tone-nya mau seperti apa, apakah mau lebih gelap, lebih terang, atau seperti apa, itu dicocokkan. Sama narasi, biasanya kan untuk acara-acara itu suka ada narasi-narasinya dulu ya, seperti bukan skrip, tapi narasi untuk pembuka acara, atau misalnya pembuka film, atau misalnya pembuka dan lain sebagainya, itu ada narasi. Backsound itu juga dilakukan cek dan lain sebagainya, baru di akhir kalau udah cek backsound, sound effect dan lain sebagainya, barulah ada yang namanya proses mixing. Nah, proses mixing dan rendering ini adalah gimana caranya supaya proses rekaman kita, proses syutingnya itu bagus hasilnya, sehingga masyarakat atau penonton itu layak mendengarkan suara kita, layak mendengarkan suara kita, layak juga dengan konsep yang memang kita bawa, seperti itu. Itu yang disebut sebagai apa ya? Itu yang disebut sebagai proses mixing ataupun renderingnya, seperti itu. Ini kita bahas dari produksi sama paskanya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang, ini materinya benar-benar sedikit, hanya 9 slide. Kalau misalnya ada yang kurang paham, seperti biasa, silakan ditanyakan nanti di ruang kelas ya. Materinya sudah cukup selesai, terima kasih.